Ya qalbi azkur Ahmad ainal huda mufnil ida barran karimam muhsinan bahral ataya wal jada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis yang mulia Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang mendirikan sholat malam tidak mendapatkan pahalanya selain begadang. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana banyak di antara orang-orang yang menjalankan ibadah, di antaranya puasa ataupun sholat, namun sangat disayangkan mereka tidak meraih pahala dari apa yang diamalkan tersebut. Di dalam hadis tadi dikatakan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala selain laparnya saja. Kemudian banyak juga orang yang mendirikan sholat malam, dia juga tidak mendapatkan pahala, dan yang didapatkan hanya begadang saja. Nah, di dalam bulan puasa Ramadan ini banyak hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Di antaranya adalah di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Di dalam hadis lain ya, redaksinya hampir sama, tetapi ada sedikit tambahan. Ya, malam yada' qaula zuri wal jahl wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau dusta dan amalannya itu, yakni penipuan, Allah tidak butuh orang itu, yakni yang meninggalkan makanan dan minumnya. Di Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan haus dari orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang yang menjalankan puasa hanya karena menahan dan lapar dan hausnya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan pahala bagi mereka yang di dalam bulan puasa tetap mengamalkan perkataan dusta atau bohong atau yang sejenisnya. Karena orang yang berdusta atau orang yang berkata bohong atau yang melakukan hal semacam itu, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lainnya yang dapat menghilangkan pahala puasa
adalah berkenaan dengan riya atau pamer. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, asyamu la riya'u fihi. Puasa tidak ada riya di dalamnya. Jadi seseorang yang menjalankan puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menjalankan puasa hanya untuk pamer atau riya, untuk dilihat oleh orang bahwa dia telah menjalankan puasa, maka dia tidak akan dapat pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hilangkan niat kita untuk menjalankan puasa karena dilihat oleh orang lain atau mendapatkan sanjungan dari orang lain. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada orang yang menjalankan puasa tetapi dengan pamer atau riya di dalamnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hal yang dapat menghilangkan pahala puasa, di dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnatun fala yarfas wala yajhal animruun qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa itu adalah benteng. Maka janganlah berbuat rafas, yakni kotor atau hal-hal yang dapat mengarah kepada kekotoran, yaitu cenderung kepada syahwat. Dan juga wala yajhal, berbuat atau berperilaku yang bodoh. Kemudian di situ diterangkan bahwa apabila katanya ada orang yang mengajak untuk berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Jadi jelas dari sini bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kotor atau yang mengarah kepada hal-hal yang tidak senonoh dan juga hal-hal yang tidak baik, maka itu akan menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa menjalankan puasa itu tidak hanya cukup dengan menahan lapar dan haus. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan supaya pahala puasa kita menjadi tidak sia-sia. Yaitu diantaranya adalah pertama, jangan kita ketika menjalankan ibadah puasa itu berbohong atau berdusta. Karena itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian kita juga jangan berpuasa itu dengan menampilkan atau ingin dilihat oleh orang lain, ya, atau ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Karena itu juga akan menghilangkan pahala puasa. Dan selanjutnya bahwa di dalam berpuasa juga janganlah berkata atau berperilaku atau mengeluarkan kata-kata yang kotor atau mengarah kepada syahwat dan hal-hal yang bodoh atau yang tidak baik. Bahkan kalau ada yang mengajak kita untuk berkelahi atau menghina kita, maka katakan bahwa kita ini sedang berpuasa. Ya, jadi kita yang pada saat ini sedang menjalani ibadah Ramadan, maka kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tadi dan juga tingkah laku kita dari perbuatan-perbuatan yang tadi telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memberikan karunia kepada kita untuk dapat menjalankan puasa semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.